Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MTUR semuanya? Alhamdulillah, semoga baik ya. Kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Tika. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masuk kepada tema 3, subtema yang terakhir, yaitu subtema 4. Nah, kemarin kita sudah mempelajari di subtema 1 tentang ciri-ciri wujud benda, ciri-ciri benda di sekitar kita. Ya, ada warnanya, bentuknya, kemudian beratnya, ya, ukurannya. Nah, selanjutnya kita di subtema 2 belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada cair, ada gas, kemudian ada yang padat. Nah, di subtema 3 kita mempelajari tentang perubahan suatu benda. Ada mencair, kemudian menguap, dan masih banyak lagi. Ya. Nah, di kali ini kita akan belajar tentang pemanasan global, terus bagaimana proses turun hujan, dan bagaimana pembuatan garam. Ya. Semuanya siapkan buku catatan. Apabila ada yang penting, kalian catat di buku catatan. Oke? Simak penjelasan Bu Tika. Kita masuk kepada tema 3, subtema 4, tentang perubahan wujud. Bagaimana proses terjadinya hujan? Bagaimana perubahan wujud yang terjadi dalam proses pembuatan garam, dan bagaimana perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Kita akan mempelajari ini. Yang pertama, keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Tahukah kamu dari mana asal air hujan? Amatilah perubahan wujud benda di sekitarmu. Nah, di sini ada gambar air hujan. Prosesnya seperti apa? Kemudian dari mana asal air hujan? Nah, air hujan, bumi kita itu memiliki sebagian besar air, juga ada permukaan daratannya. Tetapi ada juga sebagian besarnya juga ada air, sungai, laut, ya. Kemudian air menguap karena terkena sinar matahari. Nah, uap air membentuk suatu awan. Nah, awan mengembun menjadi titik-titik hujan yang membasahi bumi dan mengalir kembali ke tanah, kemudian ke laut, ya. Itu disebut proses hujan. Selanjutnya, bagaimana perubahan wujud yang terjadi dalam proses pembuatan garam? Nah, garam dihasilkan dari laut. Ya, bisa dilihat gambar di depan. Petani membuat ladang garam di pinggir pantai, yaitu sedang ada di pinggir pantai tumpukan-tumpukan garam, dan orang-orang di situ adalah petani garam. Nah, bagaimana proses pembuatan garamnya? Yang pertama, petani menyiapkan petak tambak. Ya, petak tambak dalam tanah dalam petak tambak itu dipadatkan. Lalu tambak diisi air laut secukupnya, dan air laut itu akan menguap serta menghasilkan atau meninggalkan kristal garam. Nah, setelah itu tambah air agar lapisan garam semakin tebal. Nah, dipanennya setelah 210 hari, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Kenapa? Karena pemanen pada musim hujan akan menyebabkan kualitas garam menurun atau tidak bagus. Jadi dipanennya harus sebelum musim hujan, ya. Kemudian pemanasan global. Banyak asap kendaraan menyebabkan polusi udara dan pemanasan global. Nah, pemanasan global itu apa? Pemanasan global juga disebut global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Jadi, pemanasan global itu ketika bumi mengalami suhu yang meningkat, sangat amat panas, ya.
Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Nah, kalau kutub utara mencair, apa yang terjadi setelahnya? Nah, menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan terus-menerus, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau akan tenggelam. Nah, kalian tahu kutub utara yang begitu banyak dan besar-besar es di sana, itu ketika mencair akan menghasilkan air yang begitu banyak dan bisa merendam atau menenggelamkan pulau-pulau kita. Nah, serem kan? Jadi gimana caranya ya supaya tidak terjadi pemanasan global? Kita pelajari selanjutnya. Pemanasan global terjadi karena polusi udara. Nah, ini disebabkan oleh polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Nah, sekarang banyak ya macet di mana-mana. Nah, sayang sekali itu akan menghasilkan polusi udara. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya tumbuhan dan hewan menjadi korban akibat kesulitan beradaptasi sehingga mengalami kepunahan. Nah, di sini siapa yang rugi? Betul, manusia yang rugi. Kenapa? Karena manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan bencana alam. Ya, kita tidak bisa makan daging ayam atau daging sapi lagi karena hewan-hewan pun akan punah. Kemudian kita tidak bisa makan sayuran dan sulit bernafas. Karena apa? Karena tumbuhan menghasilkan oksigen untuk kita hirup. Ya, itu sangat berdampak ya pemanasan global untuk kita. Untuk mengurangi laju pemanasan global nih, ada caranya. Bagaimana caranya? Dengan mengurangi pencemaran udara. Gimana caranya mengurangi pencemaran udara? Kita sebagai manusia harus kompak, ya, harus kompak. Jangan dikit-dikit, padahal warungnya cuma beda berapa blok dari rumah kita. Pakai motor, cuma ke depan gang, pakai motor, gitu. Ya, kita harus sering-sering jalan kaki. Selain mengurangi pemanasan global, kita juga bisa sehat karena jalan kaki, kemudian dengan bersepeda, ya, itu mengurangi pemanasan global. Selanjutnya ada cara lain, yaitu mencintai dan memelihara tumbuhan serta tanaman. Nah, kita di sini harus sering-sering membantu ayah bunda. Kalau kita belum bisa ya, kalau kalian belum bisa menanam tumbuhan, kalian bisa membantu menyiramkannya ya. Menyiramkan tumbuhan setiap pagi, setiap sore, sehingga tumbuhan itu akan terus segar ya. Nah, sekarang di zaman sekarang itu sudah banyak kantor-kantor, kemudian perumahan-perumahan, tapi jangan sampai adanya itu semua menjadi penipis dari tumbuhan dan tanaman-tanaman di sekitar kita ya. Karena selain akan terjadinya pemanasan global, bila tanaman dan tumbuhan tidak ada, itu akan menjadi apa? Longsor. Nah, itu akan terjadi longsor, banyak kerugian-kerugian yang akan kita alami. Oke, jadi kita harus mencintai lingkungan kita. Selanjutnya ada apa lagi caranya? Menghemat pemakaian listrik dan air. Ya, kita kalau lagi siang hari itu jangan nyalain lampu. Terus kalau nggak panas banget, jangan nyalain AC, ya. Oke. Sampai situ saja pembelajaran hari ini. Yang tadi kita sudah pelajari adalah fenomena alam secara alami, perubahan iklim secara alami. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup tema 3 dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Kita berdoa semoga pembelajaran bahasa Indonesia di tema 3 ini bisa kita serap dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Oke. Jangan lupa tetap pakai masker. Kalau mau pergi kemana-mana, ikut sama ayah dan bunda itu harus tetap pakai masker, jaga jarak, tetap sehat ya anak M2R. Siap-siap untuk PH. Semangat. Jangan lupa belajar, jangan lupa membaca doa di setiap perbuatan kita. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.